tidak mau tahu tentang itu, Bom Bom. Ini kan tentang pengajaran kamu katakan. Gimana sih kita ini? Aduh, Sudah sabar, muter-muter lagi. Sabar, Opung. Pengajaran tadi kau sudah menye-menye, kau tidur dengan saya tadi. Kau sudah salah banyak tadi. Maksudmu kamu lebih hebat dari saya? Iya, tadi kau sudah salah. Sudah sebentar dulu. Aku tadi mencoba. Kau diam. Tadi kau sudah kalah diskusi dengan saya tadi. Orang bisa menilai. Sudah diamlah. Jelas kamu Kau itu. tadi. Udahlah, Bom Bom. Udah kita main-mainan aja lah. Kau sudah kalah dengan saya. Udah diam aja dulu. Diam dulu. Sabar, sabar. Saya itu diserang sama Bu Sofi bukan pengajaran. Dibilang saya itu pengambil uang murtadin, ya. Jadi Harto tadi saya diskusi dan kau sudah selesai. Kau nggak ada ilmu, kau di bawah saja. Kau yang nggak ada ilmu kau itu. Lapet kau itu. Kau nggak ada ilmu. Kau nggak ada ilmu udah. Kau udah kalah udah. Turun aja. Jangan ke situ, jangan ngomongnya ke Udah, situ. kau nggak ada. Udah. Sebentar. Mohon maaf, kita ambil diksi yang tepat aja dulu. Kalau memang lagi mau menyelesaikan fokus dulu, jangan kemana-mana dulu Pak Pen. Silakan lanjut, jangan nggak usah yang ini paling itu janganlah Pak Pen, jangan paling gitu loh ya. Bukan. Dia dari tadi muter-muter. Ya nggak apa-apa. Dia sudah beri. Sebentar. Sudah. Udah. Pak Pen, lanjut aja. Bukan pribadi. Bukan. Saya tidak serang pribadi, tidak Bu Angel. Enggak, maksudnya yang paling itu sekarang Pak Pen nggak yang itu aja ke Bu Sofi aja silakan. Bukan. Salah, Angel salah lagi enggak. Tadi begini. Ini dari tadi pagi dia nantang saya mau diskusi di sini. Tadi saya sudah diskusi dan dia, saya sudah lihat ilmunya. Sudah salah semua dia punya ilmu itu. Yang pertama, saya minta secara letterlek. Dia bilang tidak ada, saya sudah kasih tunjuk. Yang kedua, saya minta letterlek, dia bilang tidak ada, saya sudah kasih tunjuk secara biblika. Yang ketiga, saya tanya sama dia, yang pribadi itu mana secara teologi? Dia bilang pribadi itu anak. Itu sudah salah, teologi salah. Udah 3 kali kesalahan. Ngapain saya mau diskusi? Kalau diskusi sudah gugur itu. Itu pengajaran, bukan untuk manusianya. Nah sekarang kita sini berbahasa tentang pengajaran. Pertanyaan saya, kalau mau singgung saya, bilang kasihi yang mana? Saya dibilang pencuri uang murtadin oleh Sob Kapul, tapi saya suka pusing. Saya sekarang mau bicara saja teologi saja lah, oke? Bu Angel itu aja ya. Makasih. Mantap Pak Bom Bom, jangan dilayani toba gana satu mati. Oke. Parah. Salam semua, terima kasih. Jadi gini, saya berterima kasih dari tadi saya menyimak terus. Begini ya, kalau kita mempunyai permasalahan, tolong jangan kayak bensin disebar-sebarin kemana-mana, ya. Kalau memang ada masalah, ya, andai kata tadi ya dikatakan maaf ya Opung, misalkan Pak Pen dengan Pak Pen Bom Bom ya, Pak Bom Bom ini dengan Edi sudah berikan itu aja mereka berdua. Dan kita juga semua jangan jangan dengar orang. Tadi juga dibilang Bu Sofiatul bilang Pak Bom Bom juga ngambil uang murtadin. Udahlah, kita nggak usah jadi bensin manasin, biarin juga mereka berdua yang beresin. Kita lanjut ke dalam apa? Ke dalam fokus ke dalam apa? Ke dalam firman Tuhan, membahas ini pengajaran yang benar. Kalau kita semua masuk ke sini satu begitu ya begini, jadi nggak selesai. Udah mau selesai, balik lagi ada lagi tuh diomongin lagi siapa tuh tadi tuh si Rudi. Harusnya udah apapun itu, siapapun itu kembali ke masalahnya itu, ya silakan fokus. Kita jangan ini aja lah, jangan jadi memperbesar masalah itu, maksudnya jadi bensin. Udah, misalkan andai kata Pak Bom Bom dengan Bang Edi silakan. Ya, misalkan nih Sislia kan aku sudah tahu mau fokusin ke perempuan-perempuan itu silakan ya. Tadi kalau saya mengundang, saya memang secara resmi mengundang Opung karena memang waktu itu saya dengarkan di ruangnya Pak Pendeta Toro rekamannya, saya nggak percaya dengan hal itu. Lalu juga tadi saya mendengarkan ya Sis Herlina, saya pun nggak percaya sebenarnya dengan hal itu. Nah apabila ya Opung juga masih di bawah, terus ke room yang lain, ke room entah siapa, janganlah juga tiba-tiba ya langsung ngomong ini ngomong itu tanpa kita tahu masalahnya. Nah gitu, jadi kita itu di sini kalau begini nggak bakal. Aduh, Bulia. Bensinnya. Bulia di luar. Oh, bahaya nih. Iya. Ya, gitu. Oke ya. Sekarang Pak Pendeta Toro silakan. Tadi mau berbicara, silakan Pak Pendeta Toro.
Ya, Tunggu, Saya ngomong dulu. Baik, Kos. Jadi begini ya teman-teman ya. Saya katakan itu tadi karena kalau jadi apologet jangan teori itu aduh Bulia kena ini kah? Aduh nanti kita jatuh rame-rame ya. Iya YouTube saya soalnya nggak bisa ditangani. Ibu Lia ada botol bukan, kan ya. baca lagi. Jadi teman-teman ya saya kasih tahu ya, saya tidak pernah menyerang pribadi orang. Enggak, saya serang itu pengajarannya dari dulu ya. Jadi tidak ada maksud, saya tidak pernah sebut orang punya nama untuk manusia itu enggak. Pengajarannya yang salah saya lawan, bukan manusianya. Pribadinya saya cintai, saya sayangi kok. Manusianya. Justru dia ketemu saya bilang shalom, saudaraku. Justru saya nggak pernah dibilang saudara dalam iman Kristen. Tidak ada kata shalom, saudaraku iman nggak ada. Jadi minta maaf teman-teman ya. Kalau kalian punya ilmu lawan saya, jangan serang pribadi saya. Oke, Pak Yefta, monitor Pak Yefta. Pak Yefta. Aduh, Pak Yefta. Kasih ke Pak Pendeta Toro dulu itu, Sis Lia. Dari tadi dia mau bicara. Iya, Pak Yefta monitor. Shalom Pak Timothy, Bang Daniel, shalom. Silakan Pak Toro, apa yang mau disampaikan? Nanti saya mau putar itu ya, ada rekaman yang dikirim. Sorry. Tadi ke kamar mandi. Oke, Pak Yefta nanti sebentar setelah Pak Toro bicara, tolong putarkan yang saya buang di grup itu ya. Saya mau dengerin si tuyul matuyul ini ya. Ya silakan Pak Toro. baik teman-teman, sungguh luar biasa ya pada sore ini pembahasan, tetapi tetap saya menyimak ya, selalu pasang badan. Orang Kristen tidak boleh pasang badan yang salah. Yang salah tetap salah. Saya tetap tegas menyampaikan saya menghajar orang-orang yang mempelintir Alkitab. Orang Kristen yang sesungguhnya jangan kompromi. Yang salah katakan salah. Ya, jangan biarkan mereka menyesatkan orang-orang awam, Kristen-Kristen awam. Ya, mari kita bersatu hajar. Tritunggal Maha Kudus itu sudah final. Tidak ada lagi yang lain. Mari kita bersatu. Yang setuju dengan saya mau. Saya ketuk satu. Hajar pengajar palsu yang mempelintir Alkitab, yang mengaku-ngaku Kristen tapi bukan membela iman kekristenan. Semua Kristen bersatu, hajar, ketik satu. Aku lanjut. Baik, terima kasih Pak Pentoro ya. Yuk, yang kita paham Tritunggal, jangan mau disesat-sesatkan, jangan mau dikecoh-kecohkan karena banyak follower, terkenal, jangan. Kita fokus kembali ke gereja kita masing-masing. Kalau masih bingung, tanya pendeta, kembali di gereja. Jangan percaya orang di TikTok ini, jangan telan mentah-mentah, diuji, dikaji. Ya, sesuai apa tidak, sesuai Alkitabiah atau tidak, itu harus supaya kita paham. Pak Yata gimana? Sudah bisa? Sabar ya teman-teman ya. Ini kayaknya si Katayul ini enggak tobat-tobat dia ya. Menantang dia. Tidak apa-apa. Itu buktinya dia kepanasan ya. Dia menangkis dengan kebenaran yang saya ungkapkan. Saya nanti tunjukkan ya chat dari seseorang. Siap. Nah, mau putar rekaman yang sabar boleh. Mau putar rekaman yang baru dikirim di VT kah? Di grup kah? Iya. Sebentar, saya putar ya. Saya ada dua nih. Sudah, saya putar aja udah. Saya putar aja udah. Oh iya, oke, silakan. Saya putar aja, bentar ya. Yang ini kah? 400 orang baru diputar buktinya. Enggak, yang ini kah? Yang ini kah? Ya, itu. Acara apa yang dibahas oleh Kak Reda dan lain-lain, kalian jangan berpikir yang negatif. Saya tetap support penuh mereka. Betul. Apapun tantangan uang 1M, mau 3 ember, 10 ember, saya cuma mau sampaikan. Jangan buang-buang dana itu hanya untuk mencari bukti yang tidak jelas. Gunakan saja dana itu untuk membangun gereja apapun yang sedang kalian bangun. Sangat disayangkan uang yang kalian buang. Pelayanan Tuhan Yesus itu kita harus lihat teman-teman. Melayani Tuhan itu senangkan hati Tuhan, jangan senangkan netizen kalian. Ya. Hidup kita terus berjalan, tidak
tidak usah cari validasi apapun, percayalah. Kalau memang kamu dipakai Tuhan, apapun perjalanan lika-liku kehidupan kalian, kalian akan pasti dipakai Tuhan. Itu yang mau saya sampaikan sama teman-teman. Yang pastinya kejujuran kunci utama, teman-teman. Kejujuran kunci utama. Jangan pernah berbohong sama Tuhan Yesus. Oke, saya pikir sudah cukup tuh Pak Bom. Oke, saya tanggapin ini si takuyul penipu ini ya. Dia sudah ketar-ketir teman-teman, mengatur-ngatur saya. Lebih baik mau 3 ember kah, mau 5 ember kah, Dublin di Pak Bom ya. Ya, mau 3 ember kah, lebih baik limpahkan ke gereja. Hei, malaikat dari mana kau? Ya, kau sudah kejang-kejang hanya untuk membuktikan kebenaran katanya. Sudah, tenang. Jangan kau kabur kalau saya nanti datang ke Jakarta ya. Jangan kabur, jangan kabur. Jangan playing victim. Kau bilang kita ini jujur begini-gini, munafik. Saya kasih tunjuk buktinya ya. Saya kasih tunjuk biar kalian dengar, lihat ini. Cara-cara pembohong dia ini. Dia pikir saya bodoh apa? Kali ini saya ladanin kau Yuli ya. Saya ladanin. Kau tuh licik, pintar sekali memutar manipulasi kata-kata ya. Mengatasnamakan pelayanan-pelayanan. Bangsat memang. Bentar ya. Sabar, sabar. Ya. Saya pikir sudah nggak bisa diajak ini mulia, mainkan aja. Jangan terlalu tendensius sekali ya. Boleh marah tapi jangan sampai ini. Dia panggil saya biadab, saya bilang dia bangsat. Karena kenapa? Iblis loh itu. Ngapain kita takut dengan iblis? Ya iblis dia tuh. Putarin aja apa anunya itu. Bukan putar, saya ini aja apa tunjukkan chattingan dari seseorang yang kasih tahu saya Yuli ini siapa. Ya, tunggu saya kasih layar besar dulu ya. Kau salah lawan saya Yuli. Kau salah lawan. Kelihatan kau sudah ketar-ketir. Kau atur saya ya, sayembara. Enak aja kau sudah fitnah-fitnah saya, baru kau mau bilang lagi mau alihkan ke bantuan gereja. Pintar kali manipulatif. Ya, munafik memang nih orang nih. Nih ya, saya ada chat karena saya tahu orang ini terdekat dengan dia. Lalu saya tanya, saya chat dia. Sebenarnya saya malas urusin ini ya. Sebenarnya saya malas urusin hal yang gak penting menurut saya. Tapi si Yuli ini sudah keterlaluan. Tapi sudahlah, saya sudah dapat informasi mengenai si Yuli ini. Suka jelekkan orang yang bukan urusannya, suka kepo pribadi orang. Maaf ya bang, karena saya dengar abang pernah dekat dengan dia. Lalu dia jawab nih. Lalu dia jawab, oke kak, saya tahu sih. Tapi saya malas urusin orang yang suka bohong katanya. Makanya saya tinggalin setelah saya ingatkan. Nah ini karena munafik perempuan ini sudah ditegur tapi ngeyel ya. Sabar. Lalu ini dia DM lagi nih ya. Saya sangat kecewa kak. Dia awalnya binaan saya. Sampai saya cium kebohongannya. Dicium gak tuh? Ya. Lalu saya tinggalkan roomnya, sombong katanya tuh, ya, suka adu domba tuh, ya, narsistik tuh, ya. Kemudian saya nggak suka pembohong tapi semua nggak saya ungkap, saya simpan dan tinggalkan. Modusnya adalah incar yang mau baptis. Bikin bahasan jauh-jauh hari, dapat ongkos dari donasi baru jalan. Ada juga yang baptis bohongan. Nah loh, ya itu terbukti teman-teman. Belum lagi ya mengenai tentang mana tadi tuh Elia nih ya. Dia kan mencatut nama Elia donasi-donasi. Tahu nggak teman-teman? Elia tegur dia tuh ya. Elia bilang gini, nih ya. Yuli, saya dengar dalam konflikmu dengan Lia Kristen bawa-bawa nama saya tentang donasi. Tolong kamu belajar untuk tidak membawa nama siapapun dalam masalahmu yang tak ada sangkut pautnya. Lia Kristen tak pernah pungut donasi untuk saya. Dan bagi saya, dulu mereka bantu saya dari pribadi mereka. Tuh, ya. Saya ini tidak meminta-minta seperti kau, Yuli. Ya, saya tidak ngemis-ngemis seperti kau. Kau teriak di komalmu bilang kau bukan ecek-ecek. Ini terbukti kau ecek-ecek. Kau tidak ada artinya. Ternyata, aduh Tuhan. Ternyata kau minta-minta. Ya?
Sudah jelas tadi tuh ya DM, dia minta-minta. Lalu dia bilang gini, Amin, makasih Elia. Sorry ya tadi sampai terlontar namamu. Enak aja kau. Kau sudah caci maki saya di komalmu, di live-mu, baru seenak udelmu. Kau manis-manis berbicara nama-nama Tuhan. Munafik. Ya, ini saya sedang berhadapan dengan perempuan licik ular ini. Ya, jadi teman-teman jangan marah saya kalau saya berhadapan dengan dia. Tidak boleh saya biarkan orang seperti ini. Kapan dia bertobat kalau saya maklumin perlakuannya dia seperti itu? Jadi itu teman-teman, itu satu contoh ya. Dia menuduh saya lagi makan donasi dari suami orang, sementara Pak Leo sudah klarifikasikan tadi. Mungkin karena penonton sedikit jadi tidak mengikuti ya. Sabar ya, saya buktikan ya. Oke, mana nih? Nih. Ini Pak Leo, beliau ini selalu support koin di komal saya pada saat saya saat teduh ya. Hanya beliau lah, tidak ada yang lain yang selalu rutin membantu komal saya berupa gift. Hanya beliau. Tidak ada lagi yang lain ya. Saya tanya, saya bilang, banyak yang mau bantu saya buka keburukan si Yuli itu. Saya bukan kepanasan Pak, saya di sini tegas. Sesuatu yang saya tidak lakukan dituduh, jelas saya tegas. Karena saya juga bagian yang suka support teman-teman di TikTok tanpa saya umbar. Selama pelayanan saya di TikTok 4 tahun, selain suami saya yang selalu mensupport Bapak, juga selalu support berupa gift. Gak ada yang lain. Jadi saya kaget, kenapa mereka menyerang Pak Bebe? Saya diserang dengan fitnahan murahan mereka. Saya akan ungkapkan kebenaran karena mereka ini iblis, harus ditelanjangi. Dan Bapak itu mengatakan, ya, menyatakan sikap di sini. Saya pengguna akun Bright Leo 1 dengan jujur ingin mengklarifikasikan bahwa Ibu Lia Kristen tidak pernah meminta bantuan donasi secara pribadi daripada saya. Saya tidak pernah membuat apa-apa donasi ke rekening pribadi Bu Lia Kristen. Bu Lia Kristen, kamu tidak pernah meminta 1 sen pun daripada saya secara pribadi. Saya balas, baik Pak, terima kasih atas klarifikasinya. Karena saya dengar Bapak juga selalu mensupport Yuli, tapi kan itu haknya Bapak. Saya nggak punya wewenang untuk mengatur Bapak. Terus, di mananya saya minta-minta di sini? Ya? Belum kurang bukti, dia menuduh-nuduh saya pengemis-pengemis. Sementara yang mengemis di sini siapa? Siapa yang mengemis di sini? Yang ecek-ecek siapa? Saya atau dia? Jadi sudahlah ya. Sudahlah kau Yuli. Mengaku aja lah kalau kau sudah salah fitnah saya. Apa salahnya sih kau tarik kata-katamu? Kalau kau takut di penjara, mungkin kau bilang tidak mungkin Lia Kristen mau penjarakan saya. Itu kan bukan akun saya. Itu kan suara efek saya. Hei, zaman teknologi apa sih yang nggak bisa? Apa sih yang nggak bisa? Kalau hukum bisa dibeli demi mengungkapkan kebenaran, saya bayar demi mengungkapkan kebenaran. Ya, saya bayar demi mengungkapkan kebohongannya si iblis perempuan itu ya. Jadi janganlah pikir saya ini, walaupun mungkin saya berpakaian sederhana, ruangan saya mungkin belum selesai dipasang begini, kau pandang enteng saya. Kasihan sekali kamu. Mungkin kuku kamu sebagus-bagus saya ini jelek kuku saya. Tapi lihat dulu dong, ya, apakah kau sudah bantu, berapa banyak yang sudah kau bantu teman-teman di TikTok? Hah? Selain kau minta-minta donasi, kau tidak mau jalan kalau tidak ada donasi. Ya, inilah perempuan iblis itu, si Yuli itu ya. Kau jangan coba-coba berhadapan dengan saya, kau belum kenal saya. Saya tidak ada urusan pribadi dengan kau, tapi kau kulik pribadi saya, otomatis saya maju. Saya akan ladanin kau Yuli. Sampai kapanpun saya akan tetap kejar kau. Ya, ini Lia Kristen ini. Jadi jangan kau takut-takut mengatasnama, sudahlah damai-damai saja. Kau sudah caci maki saya, baru kau mau bilang damai-damai saja. Minta maaf kalau kau berani, akui. Kalau kau tuh sudah salah, tinggal akui aja, gampang kok. Kau yang